Nama saya Marcelina Pisalika, mahasiswa asal Indo Universitas semester 5 dari kelas 3B1 dengan nomor induk mahasiswa 2200302123. Kali ini saya ingin menjelaskan buku 11 dan 10 dari mata kuliah Kewirausahaan 2. Berikut isinya. Baik, yang pertama ini ada dari buku KWU 10 dengan isi identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Untuk unit usaha yaitu Bon Jovi Cafe dan produk atau jasa termasuk food and beverage. Untuk elemen pertama, identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Kriteria untuk kerja, alasan kebutuhan modal usaha baru diidentifikasi, batasan variabel, alasan usaha baru perlu modal dapat mencangkup. Yang pertama, tantangan, cash flow. Yang kedua, penanaman modal. Untuk kriteria unjuk kerja yang kedua, yaitu sumber-sumber modal personal identifikasi. Sumber-sumber modal personal dapat mencangkup dana pribadi pendiri. Dan kriteria yang ketiga, yaitu jenis venture capital diidentifikasi. Jenis venture capital dapat mencangkup berdasarkan kepemilikan, yaitu private venture capital company, public venture capital company, dan bank affiliate venture company. Dan yang keempat, initial public offering diidentifikasi dapat memberikan manfaat pengakuan investor dan perubahan modal. Dan yang ketiga ada identifikasi pembiayaan pinjaman. Bank komersial diidentifikasi mempunyai karakteristik sentimen ini bukan ketukan melawan bank, hanya saja bank-bank itu beresiko buruk dan pembiayaan usaha startup adalah bisnis yang beresiko. Selanjutnya SBA Guaranteed Loan memiliki karakteristik pinjaman tersebut untuk usaha kecil yang tidak dapat memperoleh kredit di tempat lain. Dan selanjutnya yaitu sumber-sumber pinjaman lainnya dapat mencangkup kartu kredit atau sebaiknya digunakan secukupnya. Dan yang keempat, elemen keempat itu ada identifikasi sumber-sumber kreatif, pembiayaan dan modal. Yang pertama ada leasing atau sewa, memiliki karakteristik keuntungan utama, dan leasing adalah memungkinkan perusahaan mengakuisisi penggunaan aset dengan uang muka sangat sedikit atau tidak sama sekali. Selanjutnya Small Business Innovation Research atau SBIR dan Small Business Technology Transfer atau STTR. Grant programs diidentifikasi memiliki karakteristik program STTR mensyarat berpartisipasi penelitian yang bekerja di universitas atau institut penelitian lainnya. Dan selanjutnya yaitu ke buku 11 dengan isi diidentifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Dengan unit usaha yaitu Bon Jovi Cafe, produk atau jasa termasuk food and beverage. Langkah-langkah yang pertama ada identifikasi peluang pemasaran. Kriteria kinerja 1.1, informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran. Dapat mencangkup yang pertama ada informasi pasar komparatif, apakah kita mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Dan yang ketiga saya memilih tren dan perkembangan pasar. Dan yang terakhir profitabilitas. Untuk jenis pemasaran dapat mencangkup pemasaran ide dan pemasaran layanan. Untuk kriteria 1.2 yaitu potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis diteliti untuk masuk membentuk atau memengaruhi pasar dalam memungkinkan kontribusi terhadap bisnis. Dan potensi pasar dapat mencangkup yang pertama ada segmen pasar yang saat ini tidak ditembus, dan untuk kontribusi pada bisnis dapat mencangkup profitabilitas. Untuk poin 1.3 pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide kreatif diidentifikasi untuk aplikasi bisnis potensial mereka dan kembangkan menjadi peluang pemasaran potensial.
dapat mencangkup managerial approach atau meningkatkan pengelolaan usaha. Untuk elemen selanjutnya yaitu ada investigasi peluang pemasaran. Untuk poin 2.1 yaitu peluang pemasaran dapat mencangkup pengembangan produk atau dijual kepada pelanggan dengan mengubah FIB atau yang bisa disebut dengan feature, advantage, and benefits dari produk, mengubah model atau menambahkan ukuran baru. Untuk poin 2.2, hasil evaluasi peluang dapat mencangkup yang pertama desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilannya. Dan yang kedua, kemudahan dan biaya pemeliharaan yang rendah, standarisasi, dan kemudahan untuk diproduksi dan diproses. Untuk poin 2.3 yaitu kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran. Kelayakan finansial dapat mencangkup yaitu biaya dan peluang. Untuk poin 2.4, kemungkinan strategi dapat mencangkup pemotongan harga dan juga periklanan ekstensif. Untuk poin 2.5 yaitu ranking peluang pemasaran dapat mencangkup quick win topics. Dan untuk elemen yang ketiga yaitu evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. Di poin 3.1, perubahan yang dapat diperlukan dapat mencangkup data pemasaran dan analisis. Untuk poin 3.2, perubahan organisasi dapat mencangkup struktur organisasi berorientasi pelanggan dan juga struktur organisasi berorientasi pasar atau wilayah. Untuk poin 3.3 yaitu perkiraan kebutuhan sumber daya. Yang pertama ada staf tambahan, biaya produksi, dan juga biaya promosi. Untuk poin 3.4 yaitu komunikasi kelayakan, saya memilih jajaran direktur dan juga manajer. Baik, sekian dari isi buku saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.